Semua umat Kristen tahu bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi apa sudah tahu hukum Taurat yang mana yang digenapi Yesus? Saya akan menjelaskan hukum Taurat yang digenapi Yesus seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 17. Dalam Ulangan 18 ayat 18, Tuhan berfirman, "Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Inilah firman Tuhan yang dinubuatkan Musa kepada bangsa Israel tentang kedatangan Yesus ketika mereka berada di tanah Moab di seberang sungai Yordan. Sebelum membahas Ulangan 18 ayat 18, kita jelaskan dulu awal mula kenapa Tuhan mengatakan firman itu kepada Musa. Seperti dikatakan dalam Ulangan 18 ayat 16 dan 17. Bangsa Israel takut bertemu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan akan membangkitkan seorang nabi untuk menggantikan kehadiran Tuhan untuk bertemu dengan mereka. Sebenarnya peristiwa ini terjadi pada saat bangsa Israel masih di Gurun Sinai. Hal ini diceritakan dalam kitab Keluaran. Ketika Tuhan menyampaikan 10 firman Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan menampakkan dirinya kepada umat Israel. Pada saat Tuhan datang, asap tebal turun menutupi Gunung Sinai disertai api yang besar, dan kilat sabung menyabung. Seluruh gunung bergetar hebat, dan terdengar suara sangkakala yang makin lama makin keras. Seluruh bangsa Israel menyaksikan kejadian itu. Mereka sangat ketakutan dan gemetar. Mereka lalu berkata kepada Musa, "Engkau saja yang berbicara dengan kami, dan kami akan mendengarkan engkau. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati." Tuhan tahu betapa takutnya bangsa Israel itu berhadapan langsung dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Musa, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Firman inilah yang disampaikan Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 18. Tuhan tahu bangsa Israel sangat takut berhadapan langsung dengan dirinya. Tapi Tuhan tetap ingin berbicara langsung dengan mereka. Untuk itu Tuhan akan membangkitkan seorang nabi sebagai pengantara antara Tuhan dengan manusia, agar Tuhan tetap dapat berbicara langsung dengan bangsa Israel. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka. Yang dimaksud nabi adalah seorang hamba Tuhan yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Allah kepada umat manusia. Orang atau nabi itu akan bertindak selaku pembicara atas nama Allah. Nabi itu akan menerima firman dari Allah, kemudian dia akan menyampaikan firman itu kepada orang lain. Dalam Ulangan 18 ayat 18, Tuhan mengatakan akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka.
Yang dimaksudkan dengan mereka adalah bangsa Israel. Karena pada waktu itu Tuhan sedang berbicara dengan Musa tentang bangsa Israel yang menolak bertemu dengan Tuhan. Karena mereka ketakutan ketika Tuhan menampakkan dirinya di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai. Tuhan mengatakan akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Yang dimaksudkan Tuhan adalah Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari antara orang-orang Israel seperti Musa. Musa adalah orang Israel. Jadi nabi yang dimaksud Tuhan adalah nabi dari orang Israel. Kata-kata mereka dalam firman ini adalah bangsa Israel. Jadi Tuhan mengatakan nabi yang akan dibangkitkan itu adalah seorang yang berasal dari bangsa Israel. Tuhan mengatakan akan menaruh firman-Nya dalam mulut nabi itu. Dan nabi itu akan mengatakan kepada mereka, bangsa Israel maksudnya, segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nabi itu akan mengatakan kepada bangsa Israel segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kenapa Tuhan mengatakan menaruh firman-Nya di dalam mulut Nabi itu? Ini harus diperhatikan ya. Kata-kata ini sangat penting untuk dipahami. Tuhan akan menaruh firman-Nya di mulut Nabi itu. Tuhan akan menaruh firman-Nya di mulut Nabi itu. Kalau firman Tuhan sudah ada di dalam mulut Nabi itu, maka apa yang diucapkan Nabi itu adalah firman Tuhan. Berbeda dengan nabi-nabi lain, firman tidak ada di dalam mulutnya. Sehingga mereka hanya bisa berbicara tentang firman Tuhan setelah Tuhan berbicara kepadanya. Sedangkan nabi yang dibangkitkan tadi itu tidak perlu menunggu Tuhan berfirman kepadanya. Karena firman itu sudah ada di dalam mulutnya. Firman Tuhan ada di dalam mulut nabi itu. Firman itu artinya perkataan Tuhan. Kalau perkataan Tuhan ada di dalam mulut nabi itu, maka Tuhan ada di mana? Kalau perkataan Tuhan ada di dalam mulut nabi itu, maka Tuhan ada di mana? Mungkinkah perkataan Tuhan ada di dalam mulut nabi itu, sedangkan Tuhan ada di tempat lain? Perkataan atau firman Tuhan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Karena perkataan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Misalnya, jika perkataan seseorang berada di satu tempat, mungkinkah orang itu berada di tempat lain? Perkataannya ada di rumah, tapi orangnya ada di pasar. Itu tidak mungkin. Karena itu akan selalu bersama-sama dengan orang itu. Orang yang punya perkataan. Perkataan seseorang adalah orang itu sendiri. Demikian juga dengan Tuhan. Perkataan atau firman-Nya akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Kalau firman Tuhan ada di dalam mulut atau diri nabi itu, artinya Tuhan juga ada di dalam diri nabi itu. Karena Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Tuhan ada di dalam diri nabi itu, dan firman-Nya ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika nabi itu mengucapkan kata-kata, sesungguhnya yang sedang berbicara adalah Tuhan, bukan nabi itu.
Artinya, ketika Nabi itu mengucapkan firman Tuhan, maka apa yang dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi Tuhan yang ada di dalam dirinya itulah yang sedang berbicara. Jadi, sesungguhnya Tuhan sendirilah yang sedang berbicara langsung dengan manusia melalui mulut Nabi itu. Sedangkan tubuh Nabi itu adalah sebagai pengantara antara Tuhan dengan manusia. Tadi kita mengatakan Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Kita tahu Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus dikatakan firman Tuhan karena apa yang dia ucapkan adalah firman Tuhan. Karena firman itu ada di dalam mulutnya. Kita juga mengatakan bahwa ketika Nabi itu berbicara, sesungguhnya apa yang dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi Tuhan yang ada di dalam dirinya itulah yang sedang berbicara. Dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan, "Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Dengan demikian, jelas bagi kita, Nabi yang dibangkitkan Tuhan, seperti tertulis dalam Ulangan 18 ayat 18, adalah Yesus Kristus, bukan Nabi yang lain. Dalam Ulangan 18 ayat 18, Tuhan mengatakan atau berjanji akan membangkitkan seorang Nabi bagi bangsa Israel. Dengan kedatangan Yesus, maka Tuhan telah menepati janjinya atau menggenapi firman-Nya untuk membangkitkan seorang Nabi. Dan penggenapan ini telah dinyatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 yang mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Itulah yang dimaksudkan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Semoga bermanfaat.